Oke, baik teman-teman. Pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembelajaran kita, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat selama pandemi, teman-teman. Dan sebelum itu, marilah kita awali kegiatan kita dengan bersama membaca basmalah. Oke, silakan teman-teman dipersiapkan alat tulis. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dicatat, silakan dicatat, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Setelah virus corona dinaikkan statusnya oleh WHO menjadi pandemi, maka kita semakin sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Seluruh anggota dan organ tubuh kita, ya, baik paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, tentunya harus selalu dijaga kesehatannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pola hidup sehat dan menjaga kebersihan. Dengan melakukan hal tersebut, maka insya Allah kita akan memperoleh banyak manfaat. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan saat pandemi seperti ini? Nah, tentunya yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan. Ya, cara mencuci tangan yang baik dan benar tentunya teman-teman sudah tahu semuanya, ya. Mencuci tangan lebih efektif untuk membersihkan tangan dari debu, kotoran, bakteri, dan virus, ya, dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer. Maka sebenarnya yang disarankan itu adalah mencuci tangan dengan air mengalir, teman-teman. Dan pastikan teman-teman mencuci tangan kurang lebih 20 hingga 30 detik, ya. Kemudian berikutnya adalah bersihkan area yang ada di sekitar teman-teman. Ya, entah itu kamar, rumah. Nah, itu harus dibersihkan. Cara menjaga kesehatan saat pandemi seperti yang berikutnya, menjaga kebersihan sekitar kita, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Selalu pastikan bahwa area di sekitar kita bersih, ya. Nah, kita juga bisa menggunakan tisu disinfektan untuk mengelap meja, dapur, telepon, atau permukaan-permukaan lainnya yang sering disentuh, teman-teman. Kemudian jangan menyentuh permukaan yang banyak disentuh oleh orang lain. Nah, permukaan yang berada di tempat umum itu kan sering kali disentuh oleh banyak orang, ya, seperti gagang pintu kamar mandi, pagar, pegangan eskalator, apalagi ATM mungkin, ya, mesin ATM dan lain sebagainya. Yang mana benda-benda tersebut berpotensi besar untuk menyebarkan virus dan bakteri ke tangan kita saat menyentuhnya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari menyentuh secara langsung permukaan-permukaan tersebut. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan tisu sebagai penghalang antara tangan dengan permukaan yang akan disentuh. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan menyentuh wajah dengan tangan kotor. Nah, usahakan cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh wajah kita. Tangan yang kotor akan menyebabkan penyebaran virus dan bakteri. Jika kita menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor, maka tentu virus atau bakteri tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah pertimbangkan kembali rencana perjalanan atau liburan. Nah, ini teman-teman bisa yakin semuanya bosan dan jenuh dengan keadaan seperti ini, apalagi terus kita berada di rumah dan sebagainya. Nah, setidaknya teman-teman bisa mempertimbangkan kembali ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan atau liburan. Nah, terutama jika teman-teman ingin bepergian keluar kota atau keluar negara, yang mana negara atau daerah tersebut wabah atau pandeminya tergolong tinggi, maka langkah baiknya teman-teman menunda perjalanan teman-teman tersebut untuk mencegah penularan. Nah, tentunya teman-teman bisa mencari informasi terbaru mengenai daerah atau negara yang akan teman-teman datangi melalui internet. Nah, teman-teman bisa membaca di situ tentang kemungkinan bahaya kesehatan, kondisi keselamatan dan keamanan setempat. Kemudian area-area apa yang perlu dihindari, serta persyaratan apa untuk keluar masuk dari daerah atau negara tersebut, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah tetap berada di rumah setelah pulang dari luar kota. Nah, ketika teman-teman ingin
Ya, ada kegiatan mungkin di luar kota, ya. Nah, setidaknya teman-teman apa ya, selalu menjaga diri ya. Apabila memang terindikasi, setidaknya teman-teman bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari atau 2 minggu di rumah ya. Seperti itu. Kemudian adalah jangan pergi ke tempat keluarga apabila kita merasa sakit. Nah, ini ya. Hal ini sangat berbahaya karena jika kita memaksakan untuk pergi ke tempat keluarga, maka bisa saja kita menularkan penyakit kepada orang lain atau kepada keluarga kita. Justru kita yang tertular penyakit dan menjadi lebih parah karena daya tahan tubuh kita sedang tidak stabil saat itu. Nah, saat ini sudah beberapa kantor ya dan seluruh sekolah sudah melaksanakan WFH, work from home atau belajar dari rumah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian cara menjaga kesehatan yang berikutnya adalah teman-teman bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan dokter dokter tertentu ya, dengan dokter yang berkualitas dan terpercaya jika teman-teman merasa kurang sehat. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman secara rutin, mungkin sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengecek kesehatan secara keseluruhan dengan berkala, entah itu bulanan atau ya per 6 bulan lah maksimal. Teman-teman sudah mengecek kesehatan teman-teman. Kemudian jangan panik dan mohon cari informasi yang akurat ya. Nah, teman-teman, saat ini zamannya media sosial dan tentunya informasi banyak yang berkembang pesat, berkembang cepat di media sosial apapun itu ya. Nah, mendengar banyak berita mengenai virus corona tentunya bisa menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran. Tapi cobalah untuk tenang dan tidak panik. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa mencari tahu lebih banyak mengenai informasi corona tersebut melalui website-website yang akurat, melalui sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai teman-teman dapat informasi yang tidak baik kemudian teman-teman menyebarkannya. Hati-hati, dan itu bisa menjadi hoax kan, seperti itu. Nah, kemudian selain itu, menjaga kebersihan tubuh dan imunitas tubuh juga sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan oleh beberapa dokter. Nah, bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh? Yaitu dengan perbanyak makan sayur dan buah, cukup istirahat. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman yang kurang suka makan sayur dan buah, nah ini mohon ya agar perbanyak makan sayur dan buah. Kemudian cukup istirahat, jangan sampai istirahat teman-teman kurang, karena itu bisa menyebabkan imunitas tubuh menurun. Berikutnya adalah menghindari stres dan mengelolanya. Bagaimana kita bisa menghindari stres? Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon. Kemudian stres biasanya dialami jika kita sedang banyak pikiran atau masalah. Nah, dalam jangka panjang peningkatan hormon kortisol dapat menurunkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, kalau kita merasa stres, maka bisa jadi imun kita pun akan turun, akan berkurang seperti itu. Makanya sebisa mungkin teman-teman menghindari stres ya. Nah, berikutnya adalah rutin berolahraga. Nah, olahraga ini sangat berguna bagi tubuh kita. Tidak hanya sehat, dengan berolahraga orang juga dipercaya akan merasa lebih bahagia. Nah, teman-teman sangat disarankan untuk berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu teman-teman. Untuk saat ini mungkin sudah banyak kita sudah banyak melihat orang-orang di sekitar kita banyak yang melakukan bersepeda, kemudian jalan kaki dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ini kemudian ya, hindari atau tidak mengkonsumsi rokok ya, tidak mengkonsumsi rokok, kemudian obat-obatan terlarang ini tidak boleh ya, tidak boleh karena paparan asap rokok itu dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Kita tidak merokok, tapi ketika kita menghisap rokok orang lain ya,
itu juga menjadi penyakit dalam tubuh kita. Seperti itu. Seorang perokok memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi paru seperti bronkitis, pneumonia, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, itu saja. Dan berikut silakan dikerjakan tugas work assessment. Nah, buatlah jadwal sehari-hari kalian dari mulai bangun tidur sampai kalian tidur kembali dengan mengarah kepada pola hidup sehat. Ya, dan ini kalian laksanakan secara jujur ya, jujur, tulis secara jujur. Nah, ini contohnya. Silakan tulis nama dan kelasnya, dan lalu kalian tulis hari, tanggal, waktu, dan kegiatan apa saja di situ. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.